Halo, nama saya Willy Winarko dan saya dari The Wrap Up Indonesia. Salam kenal. Kena denda 10 juta. Nanti harus nyapu jalan raya. Terserah lo tuh kebal corona. Jadi The Wrap Up Indonesia kita sebenarnya adalah sebuah acara yang kita bikin di Instagram, di YouTube, di sosial media, di mana kita merangkum berita-berita yang hangat yang lagi diperbincangkan di setiap minggunya, lalu kita rangkum setiap weekend. Curahan hati juga iya, karya juga iya, rangkuman berita yang kita lihat juga iya, pokoknya ya semuanya kita jadiin satu lah di situ ya. Jadi memang kita kan setiap minggu kita nulis bareng-bareng ya. Jadi kita nyari data, nyari berita bareng-bareng gitu ya. Kita punya tim sekitar 3 orang. Lalu di akhir minggu aku nulis, aku bikin lagunya, udah dijahit, baru deh kita rilis akhirnya gitu. Nah, itu berbeda-beda ya, kayak misalnya yang Indonesia Terserah. Sebenarnya kita udah nulis panjang, lebar, udah pengen kita rilis, tapi ternyata ada hashtag Indonesia Terserah. Kita lihat tuh. Waktu itu kita mikir, wah kayaknya butuh nih ya disuarakan juga teman-teman yang ibaratnya perawat-perawat, tenaga medis yang lagi ada di lapangan gitu ya. Dan akhirnya oke, kalau gitu kita bikin aja Indonesia Terserah. Jadi kita buang aja itu semua, habis itu kita bikin lagu baru pada hari itu juga. Mungkin nggak, ya kita bisa bilang kayak oke, mungkin ada situasi udah berubah, ya kita pengen membawa ini juga. Jadi kadang-kadang memang terjadi di mana kita habis tidur baru bangun, oh ada ini yang baru terjadi, oke kita masukin aja ke dalam wrap up pada minggu itu. Kalau untuk teman-teman yang nyariin berita itu ada sekitar 3 orang gitu ya, itu yang nyari berita, untuk yang ngedit gitu. Lalu untuk musik kreatif itu di aku. Ya mungkin untuk kreatif aku kerjainnya dalam arti ya aku jadi mensupervisi semuanya gitu jatuhnya. Tapi pastinya dibantu sama teman-teman juga gitu. Jadi kalau aku nge-rap memang udah agak lama ya, jatuhnya dari tahun 2011 juga sebenarnya udah bikin lagu, album udah ada 2, bisa dicek di Spotify. Tapi sehari-hari aku penyiar radio, jadi aku siaran di radio, pada saat yang sama aku bikin konten ini namanya The Wrap Up Indonesia. Psychoji sih, kita suka banget sama Psychoji, dalam arti Psychoji itu jadi salah satu inspirasi terbesar kita karena memang udah lama banget kita dari yang lagu lucu ada, dari lagu yang bikin semangat ada, dari lagu cinta ada, jadi semuanya tuh ibaratnya satu paket lah gitu di Psychoji, dan itu yang udah jadi idola kita bareng-bareng gitu. Ya kalau Iwake juga suka, kita Bebas juga legend, tapi mungkin yang nomor 1 buat kita Psychoji sih. Mungkin karena kita nggak bisa nyanyi, kita nggak bisa melakukan apa-apa, jadi yang bisa cuma nge-rap gitu, yang bisa memang nulis gitu kan. Berawal dari pelajaran bahasa Indonesia, nulis puisi gitu kan. Dari situ kita ngerasa kayak oke, kayaknya kata-kata ini adalah sesuatu yang bisa yang seru untuk dimainin gitu. Kita seru untuk dijadiin lagu, untuk dijadiin bait-bait, dijadiin sebuah karya, dan akhirnya ya rap itu muncul secara natural aja gitu. Ya mungkin nggak bisa menulis lagu, gimana ya ngomongnya, kayak menulis lagu tuh bukan cuma lagu rap doang ya, tapi menulis lagu tuh adalah sesuatu yang agak susah gitu untuk orang-orang lakukan. Mungkin kalau menyanyikan lagu orang lain itu bakal lebih mudah gitu kan, karena memang sudah ada nadanya, kita menyanyi gitu kan. Tapi pada saat kita menulis lagu itu kan harus dari hati, harus yang tulus gitu ya, dan itu tidak mudah untuk kita lakukan. Dan menulis lagu ini kalau menurut aku, atau menulis apapun gitu ya, dari kata-kata maupun itu nulis lagu, mau itu nulis artikel, ya ini kan ibaratnya curahan dari apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan dan kita lihat di sekeliling kita, dan itu sesuatu yang memang lebih sulit gitu.
Ya itu dia, kayak kadang-kadang ya seperti kayak di Indonesia Terserah, kita kan udah punya lagu terus akhirnya nggak jadi dipakai, terus kita bikin lagi gitu kan pada hari H. Kalau untuk minggu ini memang setiap hari Jumat kita waktunya untuk nulis lagu gitu. Nah jadi buat hari ini kita masih menggodok aja, kayak nyari-nyari oke, apa ya yang bisa kita bahas buat minggu ini gitu ya. Terus nanti baru biasanya ya udah aku menyendiri dulu terus kita bakal nulis gitu. Kalau gue lebih mikirnya challenge aja sih. Dalam arti ini adalah sebuah challenge kita gimana caranya memberikan kritik, memberikan opini, memberikan sebuah karya yang santun juga pada saat yang sama. Jadi kita juga bukan sesuatu yang kayak kita bisa ngomong sesuatu yang jelek dan kita bisa ngomongnya dengan cara jelek juga. Tapi gimana kalau kita membuat sebuah kritik, tapi kritik itu dibuat dengan ya sopan aja gitu sih. Lebih elegan lah ya. Lebih elegan jatuhnya gitu. Ada konser lagi di Jakarta. Tamrin area kebal corona. Kena denda 10 juta. Nanti harusnya pu jalan raya. Terserah. Lo tuh kebal corona. Udah kayak gitu aja.